Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara, bagi sebagian orang kasih karunia atau anugerah, perbuatan orang percaya, serta keselamatan merupakan entitas yang tidak dapat dihubungkan secara paralel. Kenyataannya, kasih karunia dan perbuatan dapat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri orang percaya. Jika kita lebih condong pada kasih karunia, sangat mungkin untuk terjebak dalam pandangan hyper grace. Sebaliknya, jika kita condong pada perbuatan, kita akan terjebak dalam legalisme. Oleh karena itu, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas pemahaman yang benar antara kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita bisa memahami hubungan kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan melalui tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani, yaitu charis, muncul sebanyak 7 kali dalam tulisan Rasul Yohanes. 4 kali dalam Injil Yohanes, 1 kali dalam surat Yohanes, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Di sisi lain, kata bekerja dalam bahasa Yunani, yaitu ergon, muncul sebanyak 54 kali, 28 kali dalam Injil, 5 kali dalam surat Yohanes, dan 21 kali dalam kitab Wahyu. Tampaklah bahwa pemahaman Yohanes tentang kasih karunia harus dilihat dari hubungannya dengan pekerjaan atau perbuatan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, pertama kalinya kata anugerah atau kasih karunia muncul di dalam tulisan Rasul Yohanes. Karenanya, kita harus memahami bahwa kasih karunia atau anugerah berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Kasih karunia tidak hanya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi tentang hubungan kita dengan Kristus yang adalah kebenaran. Melalui Kristus, kita mengenal kebenaran dan menerima anugerah demi anugerah. Kata perbuatan dalam tulisan Rasul Yohanes, contohnya dalam Yohanes 3 ayat 21 dan ayat lainnya, memiliki makna yang dalam, yaitu yang pertama, mengungkapkan apakah seseorang mencintai terang, yang kedua, mengungkapkan hubungan seseorang apakah dengan Tuhan atau setan. Yang ketiga, menyingkapkan asal-usul seseorang. Dan yang keempat, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Bapa, yakni agar semua orang dapat diselamatkan melalui Yesus. Dengan memiliki pemahaman tentang kasih karunia atau anugerah dan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, tentunya kita tidak lagi memiliki pandangan yang sempit tentang perbuatan dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan orang percaya adalah sebagai bentuk legalisme. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, dan iman kita haruslah iman yang hidup, di mana iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan gagasan tentang perbuatan, di mana perbuatan itu mencakup aktivitas atau tindakan seseorang, serta kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 berbunyi, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Persiapan ini menunjukkan adanya aktivitas kerjasama atau bahkan timbal balik antara mempelai anak domba dan Tuhan. Berarti, Tuhan yang digambarkan sebagai anak domba adalah yang memberikan pakaian dari linen halus ini kepada mempelai anak domba. Tujuan pemberian ini diperjelas dengan kata kerja diberi kain linen yang menunjukkan bahwa dia harus mengenakan pemberian itu. Lebih lanjut, dalam kitab Wahyu, Yohanes menekankan pentingnya perbuatan dalam konteks keselamatan. Kain linen halus yang dikenakan mempelai anak domba menggambarkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara Tuhan dan orang percaya, di mana perbuatan kita yang benar seperti kegiatan kasih, kerja keras, ketekunan, kesabaran, memelihara iman, menaati firman, bersaksi, pelayanan, kemurnian moral, dan lain-lain adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman.
Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Perbuatan benar manusia harus berjalan konsisten dengan perbuatan benar menurut Tuhan, karena tindakan kita mencerminkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dalam tulisan Yohanes, tampaknya mustahil untuk memahami keselamatan tanpa perbuatan, karena perbuatan seseorang membuktikan apakah seseorang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman atau tidak. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perbuatan kita bukanlah legalisme, tetapi bukti dari iman yang hidup, karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar.
Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di minggu pertama di bulan Oktober. 2 bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun 2024. Dan saya percaya kita bisa sampai ada hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam pujian penyembahan. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih karunia-Mu, sehingga kami ada sampai hari ini. Itu semua karena Engkau ya Tuhan. Engkau yang selalu ada menemani setiap kehidupan kami Yesus. Dan hari ini Tuhan kami datang kembali ke tempat ini. Kami percaya Tuhan itu semua karena kerinduan kami akan Engkau ya Bapa. Kami mau memuaskan setiap kerinduan kami Yesus. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau puaskan hati kami Tuhan. Engkau puaskan hati kami. Ibadah kami hari ini kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Roh-roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biar di tempat ini hanya ada kuasa-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Yesus, ku cinta Kau. Amin. Ku agung, sebab kami mau memuji-Mu Yesus. Kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan.
Yesus Raja di atas segala, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja di. Kita bersama-sama angkat tangan kita, sebab Dia yang layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari sembah, terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak. Haleluya. Sebab Kau layak Tuhan, kami sembah, kami agungkan. Haleluya Yesus, Yesus. Mari kita sembah Dia. Jangan biarkan Kau berdiam diri. Ucapkan rasa syukurmu, panggil Dia, penuhi hatimu, puaskan hatimu, Yesus. Haleluya. Kami sembah Tuhan kami, Engkau baik, Kau yang layak. Haleluya, haleluya, yes, 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 yes. Sembah Yesus, Engkau yang layak kami agungkan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, terima kasih. Sebab kami kagum akan dan hormat akan Kau Yesus. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau,
dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sebab kami kagum Yesus, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu Yesus. Amin. Saya sapa sekali lagi semuanya. Shalom. Shalom. Boleh berikan salam ke samping kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik. Sebab hari ini kita mau naikkan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Sebab segala puji syukur hanya bagi Yesus. Amin. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saya lihat semuanya belum menari untuk Tuhan. Saya mau ajak saudara kita sama-sama menari. Gayanya seperti ini, ke kanan ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Sudah paham Pak Ustaz? Nah, sekali lagi yuk. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Tangannya haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau sama-sama menari. Soraklah haleluya,
berkeringat Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Tapi saya masih mau mengajak Bapak Ibu Saudara memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Boleh sama-sama katakan amin. Amin. Saya mau lihat tepuk tangannya dong di atas kepala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sebab kami rindukan lawatanmu Yesus. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat sama-sama sorakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Yesus, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorak-sorai rindukanlah kita. Sebab dia datang dan bertahta atas setiap pujian kita. Saya mau ajak Bapak Saudara boleh sama-sama angkat tangan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great, lebih lagi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Boleh sama-sama sorakan. Great is our God. Woo! Berikan sorak-sorai undunganlah kita. Sorakan. Haleluya. Cuma boleh duduk kembali. Kita mau sama-sama naikkan doa syafaat. Yang bertugas saya persilahkan. Kami bersorak memuji-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Engkau pemilik hidup kami,
dan Engkau pencipta setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari yang ke-6, minggu pertama di bulan Oktober di tahun 2024. Terima kasih Tuhan. Kalau kami bisa menginjak di bulan ke-10 ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah yang begitu besar yang Engkau berikan bagi kami. Sikinialah kasih karalalika laba-laba. Biarlah kami terus tidak pernah berhenti untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Saat ini Bapa, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami. Bapa, kami berdoa bagi pemimpin rohani kami. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Abed Nego Rasdi. Bahkan kami berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono. Kami juga teringat akan Gembala Pembina kami. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Insinyur Niko. Amin. Dan kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami ada di dalam tuntunan mereka. Tuhan, Engkau yang mengangkat mereka menjadi Bapa-Bapa rohani kami. Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan, kesehatan Engkau selalu berikan bagi mereka. Kemampuan dan Roh-Mu tinggal dalam hidup dan kehidupan mereka. Mereka bijaksana Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berjumpa dengan mereka secara pribadi. Tuhan, Engkau menjadi kompas bagi mereka. Engkau menjadi arahan bagi mereka apa yang harus mereka lakukan untuk pelayanan mereka. Dan kami percaya Tuhan, mereka dipersiapkan untuk membentuk satu jemaat yang takut akan Tuhan, satu jemaat yang berkemenangan, satu jemaat yang menjadi anak-anak terang Bapa. Engkau mempersiapkan mereka untuk menjalankan amanah agung Tuhan Yesus. Sampai Tuhan datang, kami percaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Saat ini kami berdoa, apapun yang terjadi dalam pelayanan mereka, baik suka dan duka, ada tantangan, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan berjalan bersama-sama dengan mereka. Lalika sikaralika laba-laba sangka, lalika laba sikinilah api Tuhan akan membakar mereka. Lalika la sikaraba tinggal dalam hidup mereka. Lalila laba sikinilah, dan api itu akan menyambar setiap jemaat yang mereka tuntun. Terjadi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di pagi yang indah ini juga kami membawa seluruh Majelis Jemaat GBI Gunung Padang. Bapa, biarlah kami berunity, kami tetap sukacita dalam melakukan tanggung jawab kami selaku jemaat Majelis Jemaat Bapa. Tuhan, apa yang harus kami kerjakan, biarlah kami bergandeng tangan, kami kerjakan itu. Dan kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi 5 generasi GBI Gunung Padang yang berulang tahun di bulan Oktober. Biarlah kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat GBI Gunung Padang yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami deklarasikan Yeremia 33 ayat 6, Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Dan Tuhan, kami percaya kekuatan yang besar, kemampuan, penghiburan Engkau selalu ada Tuhan bagi jemaat ini Tuhan. Ketika mungkin mereka ada masalah, ketika mereka ada tantangan hidup, mari Bapa, Engkau bersama-sama dengan mereka Tuhan, supaya mereka bisa melewatinya Bapa. Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik Engkau sudah siapkan bagi kami GBI Gunung Padang dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Bapa, kami tidak kekurangan Tuhan, kami berkelimpahan karena kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih semua yang kami perlukan untuk anak-anak kami, untuk keperluan kami sudah Engkau cukupkan. Engkau memberkati usaha bisnis kami Tuhan, Engkau mempermudah, Engkau membuka jalan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Satu yang kami minta daripada-Mu Tuhan, jangan ambil Roh-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami terus memuji dan menyembah-Mu Bapa. Satu yang kami minta Tuhan,
Buatlah kami untuk lebih mengasihi-Mu dan mencintai-Mu Tuhan. Amin. Merindukan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Lali lalala siki di dalam balali lalala. Bukan saja kami memuji dan menyembah-Mu di rumah-Mu, tapi ketika kami bermesbah keluarga bersama keluarga kami terus memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami membawa generasi Yeremia kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau menyucikan, membersihkan mereka. Lalika laka sikara lika laba sikini laba. Tuhan saat ini, dengan kuasa yang Kau berikan bagi kami sebagai anak-anak-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus, menyucikan, membersihkan setiap HP yang anak-anak kami pegang Bapak. Lalilala sikara bala. Biarlah HP yang anak-anak kami pegang itu Tuhan menjadi sesuatu yang diberkati. Apa yang mereka tonton Bapak, apa yang menjadi berkat buat mereka. Segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mengajak mereka Tuhan, kami tolak, kami hancurkan, kami kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikanlah mereka generasi Yeremia yang takut akan Tuhan. Mencari Engkau mati-matian dan mau melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu ada banyak gejolak yang terjadi di bangsa dan negara kami. Tapi kami percaya pandangan-Mu tertuju bagi bangsa kami. Berkati pemerintahan Pak Jokowi Tuhan, dan seluruh jajaran kabinet yang akan mengakhiri masa jabatan mereka Bapak. Biarlah mereka mengakhirinya dengan sukacita. Apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kami berdoa bagi yang akan mengganti mereka, Prabowo. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus menuntun juga supaya setiap program-program yang tersusun itu semua berasal dari-Mu. Kami berdoa bagi pelantikan yang akan dilakukan di tanggal 20. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengambil alih bangsa ini Tuhan. Dan kami tawan sikaralika laba-laba, segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan, yang ingin menghancurkan bangsa ini, kami tawan siapapun dia, dan kami bungkam di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami Tuhan deklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa, bagi kota kami tercukupi. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, biarlah kami terfokus supaya kami mengerti dan memahami si firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih atas karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu Yesus. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak
berkurang Yesus. Yesus makin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus, kami mau bawa Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi umat-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan kepadamu Tuhan. Syukur Tuhan, syukur. Haleluya. Hadirat Tuhan, kuasa
kuasa-Mu ada bersama kami di tempat ini. Jamahan-Mu Tuhan, jamahan kuasa-Mu atas setiap hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau ya Roh Kudus. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak, kami bersyukur boleh menikmati kasih-Mu, boleh menikmati hadirat-Mu ketika kami ada di tempat ini bersama dengan umat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan tiba saatnya kami membuka hati kami untuk mendengar isi hati-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan. Kami rindu firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah kami pagi ini. Biarlah firman Tuhan yang membangkitkan kami, firman Tuhan yang membawa kami terus bangkit dan bertumbuh dalam Tuhan. Oleh karenanya ajar kami untuk selalu melekat kepadamu Bapa. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Pakailah bibir mulut tidak hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, perkataan Allah yang memberkati dan membangun kami semuanya. Selama pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami. Terpujilah nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, serta kami betul menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki di minggu pertama di bulan Oktober tahun 2024. Saya percaya sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan masuk bulan Oktober, saya percaya semuanya bisa kita lewati. Sekalipun banyak goncangan, banyak tantangan, banyak himpitan yang terjadi di kehidupan kita, tapi jika kita bisa melewati itu semuanya, saya percaya itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Amin. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, jika engkau bisa melewati itu semuanya, semuanya karena kemurahan Tuhan. Ya, sambil senyum ya, jangan cemberut. Nah kalau cemberut, temanmu sebelah kiri, sebelah kanan bisa tersinggung. Masa disuruh salam aja kok cemberut ya. Saya lihat di belakang Pak Andi manggut-manggut bersetuju ya. Baik, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang saya bicara tentang kelihatan waruh apa ora ki? Oke, bareng ditakon menang kabeh gitu. Apa tulisannya? Gandul Gusti. Waduh, nyeleneh ya. Tema kita nyeleneh hari ini, Gandul Gusti. Waduh. Saudara ngerti gandul Gusti? Maka dari itu kami siap untuk mendengarkannya, gitu ya. Saudara kita kasih Tuhan, gandul Gusti. Ketika saya pelayanan Natal di Jogja tahun kemarin ya, saya ditemani sama Ko Hendro, sama Eras, kita berempat. Kalau tidak salah berangkat waktu itu. Pada waktu kita mau mengikuti perayaan Natal itu, ada beberapa jemaat Tuhan usianya sudah sepuh-sepuh semua. Setelah selesai mereka nyanyi, setelah selesai perayaan Natal, saya tanya ke gembalanya, Pak, kok orang-orang yang nyanyi tadi, jemaatnya yang nyanyi tadi, kok udah sepuh-sepuh semua, tapi nyanyinya nyanyi Gandul Gusti. Setelah saya tanya lagi, apa Pak pekerjaan dan profesi mereka? Ternyata mereka rata-rata dosen
yang gelarnya berderet-deret. Waduh, saya rasa minder sekali ya. Kenapa? Ternyata di depan saya itu ada beberapa dosen yang ada di depan saya. Dan mereka nyanyinya Gandul Gusti. Nyanyinya luar biasa. Semangat walaupun sudah usia mereka sudah tua. Tapi mereka nyanyi Gandul Gusti. Luar biasa. Suaranya luar biasa. Dahsyat. Walaupun pada waktu mereka mau berdiri susah. Karena sudah tua. Tapi ketika mereka berdiri, ketika mereka nyanyi, ternyata tua itu tidak membuat mereka menjadi lemah, menjadi tidak semangatnya, tapi justru luar biasa. Saya percaya kita pernah dengar lagu ini, betul nggak? Pernah? Kenapa Reda tadi nggak nyanyi lagu Gandul Gusti? Yuk kita nyanyi dulu nih. Ya. Ayo musik. Gandul Gusti, Gandul Gusti, sapendino. Ayo berdiri semua. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, sapendino, dino wengi Gandul Gusti. Sambil goyang. Ayo sambil goyang, ayo ya di depan. Hatiku kaya senang, sapendino kulogi Gandul Gusti. Kulo amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya sawiya. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya senang, saban dino kulogi Gandul Gusti. Saban dino kulogi Gandul Gusti. Saban dino kulogi Gandul Gusti. Dengan sorak-sorai ya Maria. Lihat kiri kananmu, bilang begini, ingat Gandul Gusti. Amin. Oke, silakan duduk, puji Tuhan. Wah, saudaraku ndak kasih Tuhan, Gandul Gusti. Dalam bahasa Jawa, Gandul Gusti itu artinya cara mendapatkan transportasi dengan meminta orang lain. Biasanya kepada orang asing untuk memperoleh menumpang kendaraan mereka. Kalau menurut bahasa Jawa. Dalam bahasa sehari-hari, Gandul Gusti artinya mengikut, melekat, menempel dengan Yesus. Dengan kata lain, tidak terpisahkan. Pertanyaannya hari ini, pagi ini buat kita, saudara dan saya selama ini mau terus Gandul Gusti apa ora? Mau melekat, mau mengikuti dan terus menempel Yesus apa enggak? Kalau saudara dan saya mengikuti, melekat dan menempel dengan Yesus, saya percaya gonjang ganjing apapun yang terjadi dalam dunia ini. Banyak orang yang mengatakan situasi sekarang tidak mudah, ekonomi tidak mudah, keamanan bahkan di kota Semarang dalam minggu-minggu ini, bahkan bulan-bulan yang lalu katanya situasi yang kurang nyaman seringkali terjadi. Pertarungan benturan atau anak-anak yang ada suka berkelahi itu berantem, dan anak-anak yang tidak ketakutan. Bahkan di masa-masa transisi di mana tanggal 20 nanti kalau tidak salah tuh tugasnya, masa baktinya, masa kerjanya Presiden kita Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dan para menteri-menterinya sudah selesai masa waktunya. Dan pergantian kepemimpinan yang baru.
presiden yang baru, wakil yang baru, presiden yang baru, wakil presiden baru, para menteri-menteri yang baru. Sudah barang tentu kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Mungkin ada yang kebijakan-kebijakan dulu yang belum diselesaikan bisa dilaksanakan. Bisa juga kebijakan-kebijakan yang lain yang kita belum tahu. Situasi yang belum kita tahu. Ekonomi yang belum stabil. Itu bisa membuat kita dihantui dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan dan sebagainya, resah dan sebagainya. Maka dari itu hari ini saudara dan saya diingatkan melalui firman Tuhan supaya kita terus melekat, menempel dan gandul Gusti. Amin. Amin. Apa hasilnya? Apa keuntungannya? Apa manfaatnya? Apa faedahnya yang saudara saya dapatkan ketika saudara saya itu gandul Gusti? Ada 3 hasilnya yang kita peroleh ketika kita gandul Gusti. Amin. Kita baca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat ke-8, pokok anggur yang benar. Simak ayat demi ayat, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Bilang kiri kananmu, kamu adalah murid Tuhan loh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat apa hasilnya, apa keuntungannya yang kita dapat ketika kita menjadi orang yang selalu melekat dengan Tuhan. Kalau kita baca ayat pertama tadi, di situ Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Lalu ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Pertanyaan saya buat kita hari ini, saudara mau pilih ranting yang mana? Yang berbuah atau yang tidak berbuah? Saya percaya kita semuanya mau ranting yang berbuah, betul nggak? Ketika ranting itu berbuah, dibersihkan oleh firman-Nya, saudara dibersihkan oleh firman Tuhan, dibersihkan oleh firman-Nya, maka ranting itu semakin banyak berbuah dan terus berbuah. Jika saudara suka bercocok tanam, apa sajalah, mungkin saudara nandur cabai. Pada waktu saudara menyemainya, ditabur di tanah.
Setelah ditabur di tanah yang sudah siapkan, lalu tumbuh. Setelah tumbuh, karena begitu banyak samanya, lalu dipindahkan di pot-pot yang lain. Setelah dipindahkan di pot-pot yang lain, sudah kasih pupuk. Setelah dikasih pupuk, disiram, diperhatikan pertumbuhannya. Ketika tanaman itu sudah berbuah, saya percaya saudara yang sudah bekerja keras, yang sudah merawat pohon itu, merawat pohon cabai itu, saya percaya sekalipun buahnya hanya mungkin belum banyak, mungkin buahnya 1, 2, 3, hanya cuma berapa biji, tapi ketika sudah melihat lombok itu, cabai saudara yang sudah tanam itu berbuah, saya percaya itu mendatangkan sukacita sendiri buat kita. Betul nggak? Sekalipun buahnya belum lebat, tapi hasil jerih lelah sudah kelihatan. Hari ini kita lihat apa hasilnya ketika saudara gandol Gusti. Apa hasilnya saudara saya melekat dan menempel dengan Tuhan dan tidak terpisahkan. Hasilnya yang pertama adalah kita menjadi orang percaya yang berbuah. Katakan berbuah. Ketika saudara terus tempel, melekat, gandol Gusti terus, pagi, siang, malam, kapan saja, dimanapun kita berada, maka hasilnya yang pertama kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Orang Kristen berbuah ini menunjukkan kepada orang-orang yang memiliki hidup di dalam Kristus karena iman dan kasih yang langgeng kepada Kristus. Bahkan mereka semakin dibersihkan agar semakin banyak berbuah. Berbuah di sini menunjukkan kualitas tabiat orang percaya yang memuliakan Allah melalui hidupnya dan kesaksiannya. Termasuk di dalamnya ada buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 hingga 24. Tuhan mau kita ini menghasilkan buah. Amin. Itu yang Tuhan rindukan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Buah itu tadi meliputi ada tabiat, ya. Tabiat kita yang di dalamnya mempermuliakan Tuhan, tabiat yang baik, tabiat yang tadinya mungkin kita ini termasuk orang yang mungkin tadinya nggak sabar, yang tadinya orang yang suka mungkin ya maaf bicara. Umumnya kalau wanita itu cerewet, yang senyum malah Andi. Umumnya ya. Tapi cara itu bukan lo jelek, ada bagusnya juga. Tapi kalau dari pagi, siang, sore sampai malam isinya cuman cerewet, kira-kira enak nggak situasi seperti itu? Pasti nggak enak, betul nggak? Suaminya juga pasti nggak nyaman, anak-anak juga pasti nggak nyaman. Ya. Kenapa? Cerewet tuh. Tapi boleh nggak cerewet? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Tapi jangan sepanjang hari cerewet. Ada pengendalian di diri, ada kesabaran. Mudah nggak mengendalikan diri? Nggak mudah. Maka dari itulah kita butuh untuk selalu melekat dengan Tuhan supaya Roh-Nya yang kudus memampukan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ketika saudara dapat mengendalikan diri, maka muncul tabiat, kualitas yang di dalamnya dapat mempermuliakan Tuhan dan hidup kita menjadi kesaksian dan Tuhan dipermuliakan. Jadi hasilnya yang pertama, ketika sudah nempel terus, melekat terus dengan Tuhan, dengan kata lain sesuai dengan tema kita,
terus, maka kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Bilang kiri kananmu, itulah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita umatnya. Ya, itulah kerinduan Tuhan. Selain ada pengendalian diri, muncul tabiat yang baik, hidup sudah menjadi kesaksian, dan orang lain berberkati. Yang tadinya tadinya membenci kita, tapi ketika dilihat ada perubahan kehidupan kita, orang menjadi tertarik. Ya apa ya? Itu yang Tuhan mau. Makanya dimanapun kita berada, entah itu di pekerjaan, entah itu di rumah, karena apalagi kalau kita punya banyak karyawan, entah itu kita di mana saja pada waktu dalam perjalanan, ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita ini terlena, lupa bahwa kita ini anak Tuhan. Suatu ketika saya itu keluar kota. Pada waktu saya keluar kota, waktu pergi ke tempat saya berhenti, saya lihat kiri kanan, lihat nggak ada orang yang saya kenal. Tapi berapa minggu kemudian, tiba-tiba saya didatangi oleh seorang bapak sama ibu. Om, kemarin kemana? Hah, kemana? Saya ingat. Oh, kemarin saya ke sana. Ada apa sih, Om? Ada sesuatu yang saya mau uruskan. Om nggak lihat kami lagi duduk sini ngelihat Om jalan. Waduh, kalau saya ngelihat aman lalu semuanya, tanpa sadar ternyata banyak mata yang melihat. Coba kalau saya ini nggak ada jemaat ke Gunung Padang nih, aman ini, wes apa saja dilakukan. Ternyata ada orang lain yang memang bukan jemaat. Tapi dia lihat saya turun di kendaraan, lalu saya beli sesuatu. Ternyata mereka ada duduk di mana, kok bisa tahu? Ya, waduh. Coba kalau tahu tuh tiba-tiba datang bilang gini, "Wih, Om, ada apa?" Ya. Langsung tanya, "Wis madang apa urung?" Ya gitu kan, enak. Kayak cuma diintip-intip tok loh aja loh, payah. Ya, maksud saya begini loh, maksud saya. Kalau dia tahu kita lalu ketemu kan enak loh. Kita bisa ngobrol. Ternyata dia ngintip saya dari mana? Tahu. Coba. Dimanapun kita berada, kadang-kala tanpa sadar kita dilihat orang. Betul nggak? Maka dari itulah saya bilang, jadi orang percaya Tuhan mau supaya kita bisa menghasilkan buah. Tidak ada rahasia lain selain saudara dan saya menempel dengan Tuhan, supaya hidup saudara betul-betul dapat menghasilkan buah. Sekali lagi, buah itu bisa dilihat dari tabiat kita, tingkah laku kita. Yang tadinya mungkin menjadi orang yang temperamen, tapi bisa ada penguasaan diri. Yang tadinya egois, tapi dia bisa berbagi dengan orang lain. Yang tadinya hanya pikirannya diri sendiri, tapi dia bisa berbagi tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Sehingga orang lain boleh merasakan melalui kehidupannya. Sehingga kasih Tuhan bukan hanya dia toh yang merasakan, tetapi orang lain pun merasakan kasih itu melalui kasih Tuhan melalui kehidupannya. Amin. Itu yang Tuhan mau di tengah-tengah jemaat GP Gunung Padang ini. Sehingga banyak orang, khususnya ada tukang ojek, tukang becak, yang berapa tahun yang lalu pernah mendapat sembako dari kita. Walaupun tidak banyak. Ketika ketemu dengan saya, ketika saya ke pasar Hartono sana, di sana ada beberapa bang becak. Saya lagi duduk di motor, hanya duduk aja nunggu istri saya belanja. Tiba-tiba ada tukang becak sini, pukul pundak saya. Om, saya lihat, ini tak lihat kayaknya pernah ketemu dengan orang ini. Saya tanya, anak Pak? Masa Om kelalen? Iya Pak, maaf. Saya bukan kalian, tapi kan saya lama tidak ketemu. Saya Pak, dulu tahun berapa? Omi kita dipanggil semua, saya dikasih kupon. Dalam rangka apa Pak? Pokoknya enggak tahu di gereja Om itu. Ternyata saya bawa ada 6 teman saya dapat kupon bawa ke gereja. Ternyata dia dapat bingkisan dari Gereja Bethel Indonesia, Jalan Gunung Padang Purbalingga. Ada
sedikit sembako. Udah kejadiannya berapa tahun yang lalu. Mereka ingat lalu tanya begini, Om kapan lagi ada pembagian sembako? Saya bilang begini, tunggu tanggal mainnya Pak. Kalau saya sudah mempersiapkan cukup nanti, saya kasih lagi Bapak, tak kasih 10 kupon supaya Bapak bawa 10 orang datang ke GBI Gunung Padang. Sehingga pada waktu dia bawa orang, Pak mau kemana nih? Ada orang mana becak, mau ke gereja. Dia tidak ngantar kemana-mana, dia antar ke Gunung Padang. Benar? Amin. Ini kejadian, saudara udah kasih Tuhan, kejadian. Berapa tahun yang lalu? Coba, orangnya naik becak dari SD Pius. Pak antar saya ke gereja. Dia pun tidak tanya ke gereja mana. Tukang becanya, ibu juga nggak ngasih tahu ke gereja mana. Bapak itu langsung dari Pius, dia bawa ke GBI Gunung Padang. Wes, diantarnya di depan sini. Coba. Yang saya tahu gereja Betel Gunung Padang. Kenapa tuh udah tahu? Karena ada di antara mereka yang pernah dapat sembako dari saudara semua. Dari gereja kita. Coba bayangkan. Berarti apa yang kita lakukan di masa lalu, karena itu sesuatu yang baik, maka orang tetap ingat. Ketika dia ingat, maka dia akan tetap terus bawa orang ke tempat ini. Amin. Nah, makanya berdoa supaya gereja kita ini berdampak. Bukan yang jeleknya, tapi yang baik. Bilang kiri kananmu, berdampak. Bukan yang jeleknya, tapi yang baik. Bilang gitu. Ngomong dengan temanmu gitu loh. Ya, itu yang kita rindukan. Itu yang kita mau. Makanya saya bilang kepada anak-anak youth AIC itu, kita coba pikirkan apa yang mau kita kerjakan untuk tahun-tahun ke depan setelah tempatnya lebih luas. Saya sudah kumpulkan mereka kemarin. Kita cerita, apa maumu? Apa yang mau kamu kerjakan ke depan? Semuanya, ya Om kayak gini. Tapi anggarannya ada apa enggak? Waduh, kalau ditanya anggarannya saya langsung, ya ada dong. Tuhan sediakan, amin. Saya memang enggak kasih uangnya, tapi saya kasih, aduh gayanya kasih duit. Siapa nanti? Kenapa? Karena saya ini kan semakin tua. Korudi semakin tua apa saya muda sih? Tua toh? Kita kan semakin tua loh. Kita pingin ada generasi kita. Betul nggak? Saya boleh dipanggil Tuhan. Tapi mereka ingat, dulu zamannya Om Kartemius dulu, bisa membagikan banyak hal. Sehingga pekerjaan Tuhan yuk bisa bergerak. Kan mereka bisa ingat. Kita boleh nggak ada, boleh dipanggil Tuhan. Udah nggak ada, tapi pengaruhnya apa yang kita kerjakan mereka ingat. Dan itu menjadi motor, menjadi penggerak. Supaya apa? Supaya gereja kita tidak hanya seperti ini, tapi berdampak semakin luas. Purbalingga di laut Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini hasilnya ketika saudara tetap melekat kepada Tuhan. Saudara dan saya adalah orang Kristen yang menghasilkan buah, yaitu karakternya ya, yang baik, yang di dalamnya dapat memperlihatkan nama Tuhan dan hidup kita menjadi kesaksian Tuhan ditinggikan. Lalu yang kedua hasil yang kedua, ketika saudara saya tetap nempel, melekat, gandol Gusti terus. Yang kedua, kita tidak dipotong atau dibuang dan dibakar. Artinya kita tidak dibinasakan. Seperti ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang dan dibakar. Ya. Ini menunjukkan kepada orang-orang yang tidak lagi memiliki hidup yang datang dari iman dan kasihnya kepada Kristus. Sehingga mereka dipisahkan dari Kristus, dengan kata lain dipotong, dibuang dan dibakar. Kita tidak mau seperti itu, betul enggak? Maka dari itulah, ayo melekat terus dengan Tuhan.
Kan ada pujian bilang begini, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu. Selamanya. Berikan sorak-sorai buat kita Yesus Kristus. Ayat yang kelima dan ayat keenam berkata demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang keenam berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kenapa dia dibuang? Kenapa ia dipotong, kering dan dibakar? Karena tidak berbuah. Saya percaya kita merindukan kita semuanya jadi orang Kristen yang berbuah. Amin. Maka dari itu dekat dengan Tuhan, nempel terus Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan, maksudnya persekutuannya indah dengan Tuhan. Tidak hanya pada waktu minggu toh. Maka dari itu kita bersyukur di Gereja Bethel Indonesia, khususnya di bagian Departemen Teologi, betul-betul memperhatikan kebutuhan secara rohani buat kita. Materi-materinya dikasih kepada kita. Ada mesbah keluarga, ya. Hamba-hamba Tuhan dikasih outline khotbah. Tinggal dia mau lihat tidak. Itu semuanya mereka lakukan karena mereka mau jemaat Tuhan yang ada di Gereja Bethel maupun yang ada di daerah, di desa, dimanapun, yang aksesnya bisa pakai handphone, materinya bisa dikirim. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan secara rohani buat kita, supaya kehidupan rohani kita tetap terpelihara. Amin. Ada mesbah keluarga. Suatu ketika saya ketemu dengan seorang bapak. Ya, bapak ini dia anak Tuhan. Hanya dia bukan jemaat kita. Ya. Bilang begini, Pak, saya tuh pingin rohani saya tuh
bertumbuh. Saya pingin rohani saya ini kuat. Saya pingin hidup rohani saya sehat. Lalu saya tanya, ya puji Tuhan kok, puji Tuhan Pak, punya antusias yang mau bertumbuh. Lalu saya tanya, punya Alkitab enggak kok? Wih, punya Om. Alkitabnya yang besar apa yang kecil? Yang besar Om. Saya tanya lagi, Alkitabnya biasanya disentuh apa enggak? Maksudnya dibaca apa enggak? Setelah saya tanya, disentuh apa enggak, dibaca enggak? Lalu dia bilang, ya ada sih Om Alkitab, tapi Alkitabnya tak taruh di lemari. Boleh nggak naruh Alkitab di lemari? Boleh. Bagus toh? Tapi sangat sayang, 1000 sayang, cuman disimpan di lemari. Takon maning. Pernah dibuka, pernah dibaca. Waduh Om, saya tuh kalau disuruh buka Alkitab ya, saya nggak ngerti. Matius tuh di mana? Ya Matius di rumah orang tuanya. Buka Injil Matius, maksudnya. Mana Alkitabnya? Ada di rumahmu. Cari coba. Cari. Katanya di lemari. Dicari-cari orang ketemu. Ya, maksud saya begini. Kita pingin bertumbuh, pingin sehat rohaninya, tapi nggak ada waktu kita baca firman. Saudara ada waktu untuk baca firman? Jawab masing-masing dalam hati. Kalau saya tanya acung tangan, waduh malu nanti. Nggak usah acung tangan. Baca aja di rumah ya. Nggak ada Alkitab ini, sekarang handphone ini tinggal saudara download, cari mau versi apa. Bahasa Inggris, bahasa-bahasanya lain, bahasa Banyumas, ada. Berapa minggu yang lalu ada teman saya mengadakan tentang lomba khotbah dalam bahasa Banyumas. Minta Pak, dukunglah Pak, cari dana. Saya bilang, oke siap saya dukung, minta untuk mana proposalnya, kasih proposalnya, butuh enggak Bapak, kita kasih di gereja. Tak lihat ada yang khotbah bahasa Banyumas. Bapak ke, sehat kabeh mbok. Tuh. Bapak-bapak, maksudnya itu loh, sehat kabeh mbok. Ya wes. Ya khotbah bahasa Banyumasan. Tuh. Ada temanya aja wedi. Wah, coba aja wedi. Pernah takut? Pernah ngerasa cemas? Kenapa takut, cemas? Kayak nyong Purbalingga. Orang Banyumas kayak takon aja wedi ya orang wedi. Wis bahasa Banyumas. Ternyata banyak juga yang berikan dukungan. Mau bahasa apa? Silakan. Saudara pintar bahasa Inggris, pintar bahasa lain, silakan. Nah, tapi intinya firman Tuhan dibaca kalau kita mau bertumbuh. Amin. Ketika kau bertumbuh, ketika kau berbuah, maka hidup mempermuliakan Tuhan dan hidup menjadi berkat. Dan tentunya itulah menjadi kerinduan hati Tuhan, dan itu juga kerinduan hati saya sebagai gembala di tempat ini. Ya, oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, ingat yang kedua ya. Kenapa kita terus nempel dengan Tuhan, nempel terus dengan pokok anggur yang benar, kita gandol Gusti terus. Yang kedua agar kita tidak dipotong, dibuang dan dibakar, artinya tidak dibinasakan. Sebagai orang percaya, kalaupun ranting tadi enggak berbuah, dipotong, dibuang dan tidak dapat menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, siapapun kita sebagai jemaat Tuhankah, sebagai pelayan Tuhankah, atau sebagai pelayan Tuhan atau apapun pelayan kita mau supaya kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-7.
Ayat ke-7 berkata demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lalu ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi yang ketiga, hasil yang ketiga ketika kita terus nempel dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Yang ketiga adalah sebagai jaminan, atau dengan kata lain, apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan mengabulkannya. Ya. Ketika kau nempel terus dengan Tuhan, itu sebagai jaminan. Apapun yang kau doakan, Tuhan jawab. Ya. Tuhan kabulkan. Saya percaya setiap apa yang kita doakan, kita mau doa kita dijawab Tuhan, betul nggak? Dikabulkan oleh Tuhan. Rahasianya supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan, teruslah melekat dengan Tuhan, teruslah menempel dengan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus berbuah? Mengapa Tuhan mau supaya gerejanya, umat pilihannya, umat yang dia sudah tebus dari pengorbanannya, supaya mengapa kita harus berbuah? Kita harus berbuah agar apa? Ayat ke-8 tadi, agar Tuhan dipermuliakan. Selain itu membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kita harus berbuah agar hidup saudara saya tidak sia-sia, tapi hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dengan kata lain, hidup saudara berdampak positif dan orang lain boleh diberkati. Saya berikan contoh dalam Alkitab. Contoh dalam Alkitab tentang Sakeus. Sakeus pasal yang ke-9, Injil Lukas pasal 19 ayat ke-5 hingga ayat ke-10. Sakeus seorang pemungut cukai. Orang yang tadinya mementingkan dirinya sendiri. Orientasi hidupnya uang. Dia tukang tagih pajak. Orang gak bayar pajak, marah, mungkin bisa digebukin. Tapi ketika Yesus menumpang di rumahnya, lalu dia terima Yesus, hidupnya berubah. Yang tadinya orientasi diri sendiri bisa berbagi, bisa peduli orang lain. Kenapa? Karena hidupnya berjumpa dengan Tuhan. Saya rindu setiap saudara saya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup saudara berubah. Amin. Dengan kata lain, hidup kita saudara menjadi saksi dan memberkati banyak orang. Terakhir, penutup, hiduplah dengan melekat dan menempel terus dengan Tuhan atau dengan Kristus. Karena ada hasil yang kita dapatkan. Yang pertama, kita menjadi orang percaya yang berbuah. Dua, kita tidak dipotong, dibuang, dan dibakar. Dan yang ketiga, ada jaminan doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Berikan tos kiri kanan, bilang gini, tetap menempel dengan Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita naikkan pujian yang mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau tetap cinta Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Abba, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh haleluya Tuhan, kami mau tetap cinta kepadamu, kami mau tetap mengasihimu Tuhan, kami mau tetap melekat kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengasihimu, tetap melekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Syukur Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih. Haleluya, Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan merindukan setiap kita, sebagai orang tuakah, anak-anakkah, sebagai jemaat Tuhankah, atau para pelayan Tuhankah, atau orang yang duduk dan pengurus gerejakah. Tuhan mau supaya kita semuanya orang-orang yang mau terus melekat kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan, terus gandol Gusti terus, supaya saudara saya menjadi orang Kristen yang berbuah, menjadi orang Kristen yang terus boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi orang Kristen yang terus doanya boleh terus dijawab Tuhan. Ketika engkau terus melekat kepada Tuhan, dan hidup kita tidak dibuang, tidak dipotong, tidak dibakar, tapi saudara saya menjadi orang Kristen yang dapat menerima anugerah keselamatan kekal pada Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu, katakan, Tuhan, aku menjadi orang Kristen yang berbuah. Taruh tangan kananmu, katakan, Tuhan, ini aku mau menjadi orang Kristen berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau lihat tangan-tangan anak-anakmu yang kami taruh di dada kami, di hati kami. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang mau berbuah,
Supaya kami berdua, kami menjadi orang yang mau terus melekat, menempel dengan Tuhan. Hubungan kami Tuhan tidak terputus. Sekalipun banyak badai, banyak tantangan, banyak himpitan, banyak yang kami hadapi, yang kadang-kadang membuat kami tidak berdaya. Tapi ketika kami terus nempel dengan Tuhan, kami percaya ada kekuatannya pada Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga membuat kami tetap berkata, Tuhan, kami tetap cinta Engkau. Karena Tuhan materaikan firman itu di hati setiap kami, agar firman Tuhan itu bertumbuh, firman Tuhan itu berakar dan berbuah, membawa kami umat-Mu bangkit dan terus bangkit. Amin. Dan menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi mari Allah Roh Kudus untuk bekerja atas kami semua. Amin. Untuk meneguhkan, menyingkapkan rasa firman Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Dan pagi ini kami juga akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, yang sebentar kami akan makan dan minum. Biarlah Tuhan kami boleh bersekutu dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu, membuat kami terus teringat akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Semuanya Kau lakukan karena Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus berdoa bersyukur untuk firman-Mu. Sekarang saudara kasih Tuhan, persiapkanlah perjamuan kudus kita masing-masing. Ambil roti dan angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan rotinya. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum anggurnya. Makasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, buat kebaikan. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Oralah kasih karena Yesus, Engkau baik, Yesus Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, syukur Tuhan, haleluya. Terima kasih.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukurlah, Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu, pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Dari awal petang sampai di penghujung ibadah kami, semuanya bisa berjalan berkat kemurahan Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan curahkan bagi kami, baik itu oleh pujian, baik itu oleh firman-Mu, maupun oleh perjamuan kudus yang telah kami makan dan minum. Kami terus bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini setiap umat Tuhan, apapun yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami umat-Mu. Di saat kami lemah, Engkau sumber kekuatan. Di saat kami sendiri, Engkau selalu menyertai kami. Di saat kami putus asa, Engkau munculkan pengharapan baru dalam kehidupan kami. Bahkan di saat kami menghadapi jalan buntu, Tuhan selalu memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat rohani dan jasmani terus Tuhan limpahkan bagi setiap umat-Mu yang hadir pagi ini, yang melayani dilayani. Dan kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah raya yang kedua. Dan sore jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini, biarlah mereka boleh datang dengan hati penuh dengan sukacita. Dan pujilah nama-Mu, dan sebentar kami akan pulang. Kami minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, agar setiap kami boleh kembali pulang, tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh berkumpul keluarga kami, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, dan terus dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara pun dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kita akan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, umat kesayangan Tuhan, marilah kita pulang dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat materi yang lain, dan berkat rohani, serta kasih-Nya yang sempurna. Amin. Yang Dia nyatakan bagi kita lewat pengorbanan anaknya yang tunggal, itu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menguatkan kita dan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Ia datang kedua kali kelak, dan Ia tetap mendapat kita setia, sehingga membawa kita kembali ke rumah Bapa, dan kita akan berkumpul dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.